Halo, kali ini kita akan berbicara masih di Mason-Gain Rule, contoh soal yang ketujuh. Dari signal flow graph yang ada di sebelah kiri ini, kita diminta untuk mencari fungsi alih. Nah, ada 4 kemungkinan fungsi alih. Ya. Transfer function gini aja ya. Itu yang pertama. Itu adalah output C1 dibagi R1, begitu ya. Jadi ini dibagi ini, gitu toh. Kemudian untuk yang B atau yang kedua itu adalah C2 dibagi R2. Yang C itu adalah C1 dibagi R2. Jadi saling bersilang. Ini dan ini gitu ya. Begitu juga yang D saling bersilang, C2 per R1 semacam itu. Nah, sehingga SFG atau signal flow graph ini kita sebut MIMO atau multi input multi output gitu ya. Nah, untuk menganalisis kasus ini kita pakai superposisi ya. Superposisi untuk mencari transfer functionnya gitu. Oke, kita langsung saja yang pertama, yang A tadi, C1 per R1 dengan, kan superposisi gitu toh, seperti yang di video sebelumnya kan sudah ada ya, dengan kita asumsikan R2 dan C2 sama dengan 0 gitu nggih. Itu adalah superposisi yang pertama. Nah, ini kita gambar lagi, ada 5 titik ya. Berarti total ini 10. Kemudian ini ke kanan semua. Ini ke kanan semua. Gini, ini R1, C1, R2, C2. Dari titik ini ke atas, titik ini ke atas, ini ke samping, ke kiri ya. Nah, begini. Nah, jika kita cek, kita kan C1 per R1. Dan di sini branch-nya itu ke atas semua. Ini ya, ini ke atas. Maka tidak ada aliran perintah atau aliran sinyal ke bawah. Nah, oleh karena itu yang di bagian bawah ini ya, ini kita abaikan atau kita hilangkan. Begitu nggih? Sehingga menjadi ini saja ya. Nah, begini saja. Ini C1, ini R1. Begini nggih. Kemudian ini begini, ini begini. Nah, begitu. Saya isi dulu gainnya. Ini min 2, min 1 begini. Nah, setelah itu baru kita cari forward path-nya ya. Ini kita cari forward path itu P1 ya, tentunya berarti dari kiri ke kanan. Wis itu sudah jelas. Seumpama ini saya namai dulu deh X, Y, Z. Maka forward path-nya ini adalah R1, X, Y, Z, C1. Kemudian gainnya ya, gainnya itu 1 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, kemudian loop individual. Nah, kalau yang video sebelumnya, yang contoh soal sebelumnya, saya nulisnya cuma loop tok, ya sama aja.
ya. Loop 1 itu sama dengan X Y X ya, dengan gain itu 2 kali min 1 sama dengan min 2. Kemudian loop 2, nah ini sama loop 1, ini loop 2 gitu ya. Kemudian ini Y Z Y itu min 1 kali min 2 sama dengan 2. Sorry, enggak min ya, ini ya, plus ya. Nah, berarti min 2 sama gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, kita cari determinan. Itu rumusnya apa kemarin? 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain. Ya, jumlah kan berarti min 2 ditambah min 2. Begini toh. Kemudian ditambah dari pair atau pasangan dari 2 individual loop gain yang non touching. Nah, nggak ada ini non touching ya. Ini kan semua touching karena saling berbagi node Y. Berarti nggak ada, apalagi yang berpasang 3. Oleh karena itu 1 ini berarti ditambah 4 begini sama dengan 5. Itu adalah determinannya. Kemudian apa namanya itu? Associated path factor. Nah, gini. Ini P1 dihilangkan. Maka kalau P1 dihilangkan menjadi gini. 1 2 3 4 5. Nah, begini nggih. Gini, ini min 2, min 1, R1, ini C1, X, Y, Z. Nah, apakah di sini ada loop isolated? Tidak ada ya. Ya, isolated loop sama dengan 0. Maka ini associate path vektornya adalah 1 kan gitu, karena dikurangi individual associate loopnya. Nah, individual isolated loop associate loop tidak ada yang 2 kombinasi individual isolated loop itu juga 0, begitu juga yang 3, maka sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita cari fungsi transfernya untuk yang A tadi lah ya. Maka di sini C1 per R1 begitu sama dengan sigma dari K 1 sampai 1 karena forward path-nya juga 1. Kemudian P-nya juga P1. Ini saya langsung aja ya. Ya, associate path vektornya 1, kemudian determinannya tentunya cuma 1. Kemudian ini P1 tadi berapa ya? Aduh sebentar, macet. 2 ya. 2. Kemudian associated path vector 1, terus determinan 5 ya, sama dengan 2 per 5. Dah, ini yang A atau fungsi alih yang pertama. Fungsi alih yang kedua sekarang yang B. Itu apa tadi? C2 dibagi R2 dengan R1 dan C1 itu sama dengan 0 gitu ya. Saya gambar lagi. Tuh 2 3 4 5. Ini R1 X Y Z C1. Ini forward, reverse. Kemudian yang forward path kedua ini R2, kemudian ini adalah forward semua, ini C2, ini ke atas,
ini juga ke atas begini ya. Tadi C2 per R2. Baik. Nah, di sini tentunya ke atas semua tapi nggak ada baliknya. Apakah yang bagian atas ini kita hilangkan? Tentunya tidak. Karena ada sinyal dari bawah ke atas. Jadi tidak bisa kita hilangkan begitu ya. Tidak bisa kita hilangkan seperti yang A tadi. Nah, oleh karena itu kita langsung cari aja forward path-nya. Itu P1 gitu ya. Sama dengan berarti ini ya, ke sana ya. Umpama ini saya PQR. Nah, gitu. R-nya kecil aja ya. Nah, maka forward path-nya adalah R2 PQR C2. Kemudian gain. Nah, gainnya tadi berapa? Saya tulis lagi ya. Biar memudahkan daripada naik turun. Nah, maka gainnya itu adalah 1 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian individual loop ya. Nah, atau loop gitu aja. Yang loop 1 itu kita cek, oh ini kurang begini. Ada reverse-nya. Ini ya, ini min 1 tadi toh. Nah, yang atas ini min 2, ini min 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1 ya. Oke. Nah, di sini loop yang pertama dulu. Loop yang pertama adalah yang bawah ya, karena forward path-nya yang di bawah. PQR ya. PQR P. Kemudian gain ya. Gainnya itu adalah berapa? 1 kali 2 kali min 1 sama dengan min 2 ya toh. Kemudian loop yang kedua, ini loop 1. Loop yang kedua ini seumpama ya, maka di situ X Y X. Gainnya berapa tadi itu? 2 kalikan min 1 sama dengan min 2. Loop 3 ini ya, ini, maka ini adalah Y Z Y. Gainnya itu adalah 1 kalikan min 2 sama dengan min 2 juga gitu ya. Itu loopnya. Nah, sekarang kita coba cek apakah di sini kita punya non touching ya. Non touching loop. Nah, tentunya punya. Nah, coba kita cek ya. 1 2 non touching enggak? Non touching. Nah, ini di pair dengan loop 2. Loop 1 loop 2 kan non touching toh. Ya, berarti L2. Nah, ini non touchingnya. Kemudian yang kedua itu ada loop 1 lagi. Loh, kok 1 ya? Kan namanya pairing toh. Boleh kan? Kalau di jodoh ke pair itu apa ya? Ya, pokoknya kombinasi 2 gitu ya. Itu 1 dan 3 kan bisa. Nah, ini udah non touching. Berarti dua pasang non touching loop gitu nggih. Nah, yang berikutnya kita menghitung determinan dari fungsi transfer yang B ini tadi. Nah, ini apa rumusnya? 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain, berarti min 2 tambah min 2 tambah min 2. Kemudian ditambah jumlah dari 2 kombinasi individual loop gain gitu ya. 2 kombinasi individual loop gain. Apa? Nah, kalau kombinasi 2 kombinasi individual non touching loop. Non touchingnya kurang ya. Ini non touchingnya kurang. Nah, maka sudah kita temukan tadi
L1 itu adalah ya min 2 semua kok ini ya. Nah, kalikan min 2, kemudian ditambah min 2 kalikan min 2. Jadi nggak usah mikir dong, karena min 2 semua sih ya. Itu ya, L12 dan L13. Maka 1 dikurangi ini berapa? Ini plus jadinya 6. Kemudian yang ini itu kan 4. Ini juga 4, 8 ya. Plus 8, 14 sama dengan 15 gini ya. Nah, ini determinannya. Kemudian associated path vector begitu. Ini kita hilangkan forwardnya terlebih dahulu ya. Berarti P1 dihilangkan sehingga menjadi, kita coba 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 R1 R2 X Y Z C1 P Q R C2. Nah, ini begini ya. Saya gambar branchnya dulu ya, biar tidak bingung juga, karena kalau nggak digambar lagi gini bingung. Dan juga saya melatih ingatan. Waduh, gaya. Nah, gini ya. Oke, nah di sini forward path P1-nya itu mana toh? Nah, ini P1-nya toh. Dari R2 sampai C2 lurus. Nah, berarti yang ini kita hilangkan. Ya toh, saya hapus. Ganti titik-titik. Nah, sudah. Apakah ada isolated loop? Ada. Ya, ini saya tulis G-nya terlebih dahulu. Nah, ini toh. Berarti ini adalah loop 2, kemudian loop 3 ya. Oh, kok jadi kayak 4 ya. Nah, begini. Oke. Jadi isolated loop ya. Isolated loopnya itu ada L. Oh, maaf. Ini mending tidak usah saya kasih gini ya. Nah, ini tidak usah dikasih bintang. Yang kasih bintang ini aja ya. L2 nah, dan itu L3 ya. Nah, itu artinya isolated loop, bukan non touching ya. Agar ya gampang aja bedakan. Kalau non touching kan tadi sebelum kita hilangkan forward path-nya. Kalau yang ini yang non touching isolated. Wah, jadi namanya tambah panjang ya. Oke, kemudian setelah itu associate path vektornya kita hitung ya. Maka associate path vector 1 itu sama dengan 1 dikurangi jumlah dari individual isolated loop gain. Nah, L1 L2 tok toh yang ada, berarti L1 nya tadi berapa? Oh, min 2 semua kok ya, L1 L2 L3 ya. Nah, min 2 ditambah min 2 gitu ya. Nah, kemudian 2 individual isolated non touching. Nah, kalau non touching nggak ada di sini ya. Ini kan ini sudah nggak ada ini. Loop 1 ini sudah hilang karena node PQR-nya sudah dihilangkan saat ini ya, saat proses ini. Jadi tinggal 2 ini, dan ini saling berbagi Y ya, node Y. Jadi tidak ada saya tulis 0. Maka di sini 1 ditambah 4 begini ya. Berarti sama dengan 5. Begini ya. Setelah itu baru kita cari fungsi alihnya C2 per R2 itu ya. Maka
karena forward path-nya pun cuma satu, oh kok entah K, maka ya ini saya tulis begini saja ya, karena cuma ada satu. Nah, oleh karena itu, nah ini sudah nggak usah ditulis. P1 nya itu tadi mana, forward path 1, nah ini 2 ya, ini toh gainnya itu 2, kemudian associated path faktornya 5, kemudian determinannya 15 ya, coret 3 coret 1, maka 2/3. Nah ini adalah fungsi alih yang B. Kemudian kita ke yang C. Fungsi alihnya apa? C2 dibagi R1 ya kan, dengan C1 dan R2 itu sama dengan 0. Saya gambarkan ya. Itu sebentar. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, R1 R2, C1 C2, X Y Z, P Q R. Nah kan begini semua forward. Kemudian ini ada feedback, yang di sini masih ada forward, ini ada feedback. Oke. Nah, sekarang C2 dan R1 ya. C2 dan R1 ini kita cek ada nggak hubungannya ya. R1 ke C2 nggak ada. Loh, kenapa nggak ada? Nah, ini ya, branch yang dari forward path bawah ke atas ini semua ke atas sih. Yang dari Q ke X naik, yang dari Q ke Z juga naik. Nah dari R1 mau ke C2 lewat mana? Nggak ada ya. Jadi ini semua bablas ke kanan atau terus ke kanan, sehingga C2 gitu, sehingga C2 tidak maksud saya begini, bukan C2, sehingga R1 tidak berpengaruh terhadap C2. Maka karena tidak ada pengaruhnya ya, C2 per R1 sama dengan 0. Nah gitu ya. Yang C singkat ini. Yang D sekarang ya. Nah yang D ini kan tadi C1 per R2 dengan C2 dan R1 sama dengan 0. Coba sekarang kita gambar lagi ya. Memang kayak gini tuh lama ya, gambar terus ya, nggak apa-apa ya, berproses saja toh. Nah ini semua forward. R1, R2, C1, C2 ada feedback, ada forwardnya di sini, ada feedbacknya di sini. Nah begitu ya. Oke, nah yang di sini karena C1 per R2, coba kita lihat R2 ke C1 itu ada jalurnya ini. Kemudian yang kedua, nah ini berarti forward path-nya ada 2 dong. Iya, betul. X, Y, Z, P, Q, R. Yuk kita, oh sebentar, ini apa namanya, gainnya belum saya tulis. Ini 4, ini 3, ini main 1, 1, 1, 2, 1. Sekarang forward path. Tadi kan ada 2 ya. Forward path. Ya, P1. Nah, P1 dari ini ya. R2
Q, ya ke sini set. Yo. R2 P Q X Y Z C1. Kemudian di sini P2 itu berarti dari sini sampai Q langsung serong kanan atas Z C. Ya, lebih singkat ini. P Q Z C1. Begitu ya. Gain sekarang. Gainnya yang atas ini adalah 1 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Ini 1 ya. Nah, gini ya. Sama dengan berapa? 6. Ya. Ini kemudian yang forward path yang berikutnya itu adalah 1 kali 1 kali 4 kali 1 sama dengan 4. Begitu ya. Nah, ini sekarang loop. Nah, individual loop ya. Loop 1. Wah, ini sama seperti yang kemarin ya, yang tadi ya. Ya, loop 1 itu kan ada P Q R P. Nah, gainnya, wah ini agak panjang ya. Gainnya tadi langsung aja saya tulis min 2 gitu ya, karena yang di atas tadi kan sudah dihitung ini. Ini X Y X min 2. Ini loop 3. Yang Y Z Y itu ya sama, karena min 2 semua. Nah, kemudian cari apa? Ayo, determinan ya. Determinan itu adalah 1 dikurangi tadi apa? Jumlah dari individual loop gain. Min 2, min 2, min 2 ya. Oh, ini ada jumlahnya, ding. Tambah min. Jadi ya sama saja. Kemudian ditambah ya. Ini yang 2 kombinasi non touching. Ya tadi ya. Seperti yang tadi 1 2 3. Berarti 1 2 1 3. Yang 1 2 ya min 2 kali min 2 ditambah 1 3 juga min 2 kali min 2. Sama dengan 1 ya ditambah 6 ditambah berapa ini? Ini 4, ini 48 ya. Sama dengan berapa? 15 ya. Nah, kemudian baru sekarang associated path factor. Ya, ini agak panjang karena ada double forward path ya. Associated path salah. Sebentar. Tor. Nah, yang pertama ya, malah turun. Yang pertama itu adalah hilangkan P1 terlebih dahulu ya. P1 itu mana? Nah, kita gambar lagi saja biar gampang ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Di sini apa tadi? R1, ini R2, ini C1, ini C2. Itu ya. Nah, di sini yang tadi forward, sebentar, ini saya garis semua dulu aja ya. Nah, lebih gampang kan begini nerangkanya. Nah, gini, kemudian ada ini, ada gini, ada gini, ada yang feedback di sini. Sekarang yang part path 1 itu yang ini. R, P, Q dan seterusnya. Berarti yang panjang ini kan P, ini Q ya, kemudian ini X, Y, Z, R. Yang RPQX ya, ini ya. RPQX. Nah, oke, RPQX dihilangi. R2 ke P,
R2 ke Q, ini. Nah, saya ganti titik-titik. Nah, gini ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita cek apakah ada isolated loop. Ya, jawabannya tidak ada, ya toh. Mana isolated loop? Coba kita cek. Nggak ada di sini. Karena apa? Karena loop yang di sini ini node X, node Y, node Z sudah dihilangkan. Loop yang di sini bawah ini node P, node Q sudah dihilangkan. Berarti tidak sempurna loopnya. Ya, berarti di sini isolated loop ya pada P1 sama dengan 0 sehingga ya. Nah, begini sama dengan berapa? 1 toh. Ya kan? Akan ini rumusnya dikurangi ya, mirip-mirip yang atas itulah ya. Dikurangi ini ya toh. Nah, ini ya. Tapi ini yang isolated kan 0. Ya sudah, 1 aja. Itu oke. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hilangkan P2. Nah, saya gambar lagi. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Maaf ya. Ini R1, R2, C1, C2. Kemudian ini begini, ini begini. Oke. Nah, mana P2 itu kan dari, nah ini R2 PQZ C1 ya. Ini PQR X Y Z. Nah, R2 ke P saya hilangi, P ke Q, Q ke Z, C1. Saya ganti titik-titik. Nah, ini ya. Dah, adakah isolated loopnya? Ada. Yang nomor berapa? Yang nomor 2 ini. Ya kan? Yang 1 ini sudah hilang PQ-nya, yang ketiga sudah hilang Z-nya. Tinggal 1 kalau yang ini. Oke, nah, terus maka isolated loop pada P2 itu sama dengan L2 ya. L2 itu gainnya berapa tadi? Ya min 2 semua kok ya. Nah, ini L2 ya, min 2 semua. Ini dengan gain min 2. Maka ya. Nah, ini associated vector yang kedua, ini tadi yang ke-1 ya. Nah, ini yang ke-1, sekarang yang kedua itu 1 dikurangi jumlah dari individual isolated loop gain 2 ditambah 2 kombinasi individual non touching isolated loop gain. Oh, 0, nggak ada karena cuma 1 kok ya, kombinasinya nggak punya toh. Berarti sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 ya enggak. Nah, begini ya. Setelah itu kita cari ininya, apa namanya, fungsi alihnya ya. Tadi fungsi alih ini yang D ini C1 dan R2 ya toh, outputnya C1. Maka ini K ini berapa? Ya 1 sampai 2 karena forward path-nya 2 toh. Ini P K kalikan delta K delta, maka di sini menjadi P1 delta 1 ditambah P2 delta 2 dibagi delta
P1-nya itu tadi. Lupa saya. Ini forward pad. Nah, ini nih. Forward pad 1 gainnya 6, yang kedua 4. 6 dan 4 ya. 6 ditambah 4. Del 1-nya itu 1, del 2-nya 3. Determinan sekarang. Determinannya berapa tadi? Nah, ini 15 ya. 15. Ya, nah, sama dengan 6 ditambah 12 per 15. Begini toh? Ini semua dibagi 3, 5, dibagi 3, 2, dibagi 3, 4. Ya kan? Berarti itu 6 per 5. Sudah selesai. Oke? Itulah 3 fungsi alih yang dapat kita hitung. Loh, kok 3? Tadi kan ada 4. Iya, yang B atau yang berapa ya? Tadi kayaknya yang C ya. Nah, yang C ini kan tidak ada hubungan antara R1 dan C2 sehingga 0 fungsi alihnya ya. Fungsi alih yang dapat kita hitung adalah berapa tadi? 3. Dengan catatan yang satu tadi itu 0 nilainya sehingga kita abaikan. Baik, semoga bermanfaat.